Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam program Inspirasi Pagi. Saya percaya Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Ada segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Dan kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami. Kami percaya bahwa Allah mengasihi kami. Kami percaya Allah menjamah kehidupan kami. Allah yang selalu menolong kami dalam segala hal. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, untuk memahami betapa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Itulah yang memampukan kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam segala kebaikan Tuhan dan memampukan kami untuk terus melangkah dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami semua mengucap syukur. Biar kiranya firman Tuhan menjamah hidup kami, jamah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Semuanya berasal dari Tuhan saja dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya akan beri judul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, saudara sekalian, siapa murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Kalau kita melihat dari pembacaan di dalam kitab Yohanes, namanya tidak disebutkan. Tetapi yang pasti bukan Simon Petrus. Karena Simon Petrus itu, dia orang yang bertanya katanya kepada murid yang dikasihinya. Dan juga bukan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot menjadi pengkhianat. Di dalam perjanjian baru yang kita pelajari, ada murid 12, kemudian ada 3 orang murid yang lebih akrab atau lebih dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu mereka adalah Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Nah, di antara ketiga murid ini, siapa murid yang dikasihi? Nah, saudara, saya pasti saudara akan setuju dengan saya kalau kita berkata bahwa murid itu adalah Yohanes. Karena memang banyak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Di dalam kisah ini pun bahkan Yohanes duduk dekat Yesus, bahkan menyandarkan kepalanya kepada Yesus. Dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini, saudara para orang tua, saudara punya anak, misalnya lebih dari 1, saudara tolong menjawab dalam hati saudara masing-masing. Saudara mengasihi anak yang mana? Apakah anak yang pertama, anak kedua, ketiga, keempat, atau anak yang mana yang saudara kasihi? Saya punya sebuah keyakinan, sama seperti saya punya 2 orang anak. Mana yang saya yang paling kasihi? Buat saya, kedua-duanya saya kasihi. Saya tidak membeda-bedakan mereka, karena mereka dua-duanya adalah anak saya. Mereka berbeda karakter, mereka berbeda temperamen, berbeda sifatnya, usianya berbeda, tetapi saya tidak pernah membedakan atau mengasihi yang satu, lebih mengasihi yang satu dan lebih tidak mengasihi yang satunya lagi, saudara sekalian. Kedua-duanya saya kasih, mereka adalah anak-anak saya. Saya percaya Yesus tidak pernah membeda-bedakan murid mana yang paling dikasihi. Apakah Yesus pernah berkata bahwa secara jelas sekali dalam perjanjian baru atau dalam Injil, Yesus berkata bahwa murid yang paling saya kasihi nomor 1 adalah Yohanes, nomor 2 adalah Simon Petrus misalnya begitu, nomor 3 adalah Yakobus, dan yang lainnya nomor 4 sampai nomor 12. Apakah demikian saudara sekalian? Saya rasa Tuhan Yesus tidak pernah menyampaikan itu secara gamblang, secara jelas. Lalu apakah memang ada murid yang Tuhan Yesus kasihi di antara ke-12 murid itu? Saudara, saya percaya bahwa Yesus mengasihi semuanya. Tidak ada murid yang diutamakan oleh Yesus. Semua murid pasti dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Saudara, dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun dalam kehidupan ini yang Yesus melebih-lebihkan satu di antara yang lainnya. Tidak ada satu orang pun di antara kita semua umat pilihan Tuhan yang Yesus itu lebih mengasihi orang ini tertentu misalnya daripada saudara, misalnya begitu. Saudara dikasih Tuhan Yesus adalah nomor sekian juta misalnya begitu. Tidak, saudara. Tetapi setiap kita semuanya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sama di mata Tuhan, kita dipelihara seperti biji matanya. Kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita menjadi orang-orang diselamatkan, kita disebut anak-anak Allah. Kita semua sama di mata Tuhan. Lalu kenapa di dalam kitab Yohanes ini ada para murid berkata, mereka menyampaikan bahwa ada murid yang dikasihi. Ternyata saudara perhatikan di sini. Dikatakan di sini adalah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi, ayat 23 saudara sekalian. Yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, siapa yang dimaksud oleh para murid yang dikasihi ini? Saya mau tanya, siapa yang menulis kitab Yohanes? Yang menulis kitab Yohanes adalah Yohanes sendiri, murid di antara 12 murid itu. Dan dia sendiri sesungguhnya yang menyatakan bahwa dia adalah, Yohanes ini adalah murid yang dikasihi. Jadi di antara 12 murid itu tidak ada yang secara spesifik mengatakan bahwa mereka adalah orang yang dikasihi atau murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes jelas-jelas sekali dia menyatakan dirinya adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan karena bahasa sekarang ini GR atau menyatakan bahwa oh saya ini orang yang terutama lah begitu ya, yang utama di hadapan Yesus. Bukan, tetapi perhatikan saudara sekalian, Yohanes itu dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang murid yang betul-betul mengalami dalam kehidupannya dia adalah orang dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya ulang saudara sekalian, di mata Tuhan Yesus kita semua umat pilihan Tuhan adalah sama di mata Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita ini adalah orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Dia selalu melindungi kita, dia selalu menjamah hidup kita. Dia ingin memberkati setiap kita. Semua orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan ingin mencurahkan berkat yang luar biasa. Tuhan ingin menjadikan hidup kita ini satu kehidupan yang indah bersama dengan Dia. Tetapi persoalannya, ada banyak orang yang tidak merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau bertanya lagi pada Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini banyak pertanyaan saudara ya. Dan saudara tidak perlu menjawabnya. Jawab dalam hati saudara. Saudara merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus? Itu akan tercermin dari sikap hidup kita di dalam hidup pelayanan kita. Kalau kita melayani dengan kesungguhan, dengan all out saudara sekalian. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melayani Tuhan dengan hati yang sungguh murni di hadapan Tuhan. Ada persoalan memang, ada masalah memang, ada perselisihan mungkin di antara kita dalam setiap pelayanan kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa saya atau saudara, kita semua secara pribadi mengatakan saya ini adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada halangan apapun yang merintangi kita untuk kita menerima berkat dan kebaikan Tuhan, untuk kita bekerja dengan giat di ladang Tuhan, untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ada banyak orang yang tidak mengerti rancangan Tuhan. Ada banyak orang yang bahkan marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa hidupnya dikasihi oleh Tuhan. Padahal hidup kita semuanya dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang sangat simpel. Ini adalah hal yang sangat sederhana yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan, yang harus kita masukkan ke dalam hati batin kita, saudara sekalian. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hanya sekarang bagaimana caranya supaya kita boleh menerima kasih dan kebaikan Tuhan itu? Tentunya kita harus mengubah gaya hidup kita. Kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus mengerti bahwa di dalam setiap kehidupan kita, mungkin apa yang dilihat oleh mata kita tidak baik, apa yang kita alami tidak baik, apa yang kita alami tidak kita merasakan bahwa semuanya ini tidak benar. Kita merasa bahwa kita ini disingkirkan oleh orang lain misalnya. Kita ini merasa diabaikan oleh orang lain. Kita ini merasa bahwa kita ini dihina oleh orang lain.
kita ini kok tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita merasa bahwa kenapa saya berjalan sendirian? Kenapa saya ini tidak mampu melakukan sesuatu dan saya ini selalu jatuh bangun di dalam kehidupan ini? Saudara, kuncinya adalah bagaimana saudara memahami hidup saudara bahwa saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara dikasih oleh Tuhan, saudara pasti akan memahami, walaupun saudara dihina oleh orang lain, walaupun saudara mengalami perkara-perkara yang tidak enak dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi kita semua tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, jangan undur dari Tuhan, saudara sekalian. Tetapi mari kita bergerak melayani Tuhan dengan sebuah kesungguhan. Kita tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita semuanya boleh menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah saja. Kita semua adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah hal yang mutlak dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Hanya bagaimana kita menerimanya. Kalau kita menerimanya dengan sebuah hati yang boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Kita meyakini, ya Tuhan, saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, walaupun itu pengalaman-pengalaman yang kurang baik, walaupun itu adalah hal-hal yang mungkin sepertinya negatif, sepertinya tidak ada masa depan, sepertinya kok seperti membentur tembok, tetapi saya adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Saya akan menjadi orang-orang yang percaya. Saya akan menjadi orang-orang yang menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Karena saya orang dikasih oleh Tuhan, maka saya akan terus berjalan dengan Tuhan dan kekuatan Tuhan menyertai saya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari dalam kehidupan ini kita terus berjuang untuk kerajaan surga. Amin. Kita adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang mengerti, memahami bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan ini, dan kita akan menjadi orang-orang yang terus bersemangat di dalam kehidupan ini, dan kita akan melayani Tuhan sampai seumur hidup kita. Ayo Bapak Ibu saudara sekalian, berjuang untuk kerajaan surga. Saudara adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Jangan lagi saudara pikirkan bahwa saudara tidak berarti apa-apa dalam kehidupan ini. Tetapi saudara adalah orang-orang yang terpilih. Saudara adalah imamat yang rajani. Saudara adalah bangsa yang kudus. Saudara adalah umat kepunyaan Allah. Saudara dikasihi oleh Allah. Dan hidup kita boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita menerima bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita, Tuhan yang selalu menolong kita, memberkati setiap langkah hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang semakin hari, semakin intim, semakin dekat, semakin mengerti bahwa memang Allah mengasihi kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh belajar dari Yohanes. Yohanes, dia mengalami bahwa memang dia adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Bahwa sesungguhnya setiap orang percaya adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hanya bagaimana Yohanes belajar untuk menerima itu sebagai hal yang baik dalam kehidupannya. Ajar juga kami saat ini untuk mengerti, untuk memahami bahwa kami adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang baik dalam kehidupan ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengerti, memahami. Kami adalah murid yang selalu dikasih oleh Allah saja. Dan kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang selalu menaungi hidup kami, menolong kami, memampukan kami, untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, yang mengalami hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini. Ajar mereka juga untuk mereka memahami bahwa mereka adalah murid-murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bahwa Allah mengasihi mereka melebihi biji matanya sendiri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah setiap saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat saat ini. Hanya mengandalkan Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan. Dan saat ini boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kami semua adalah murid-murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya dalam setiap langkah hidup kami, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Sepanjang hari ini, kami tahu kami hidup di dalam berkat dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.